Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Purwanasih. Di sini saya akan mempresentasikan, mensimulasikan media pembelajaran bahasa Indonesia saya. Sebenarnya, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Bu. Udah pada sarapan kah? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Kenapa Sudah, yang belum Bu. sarapan? Besok lagi sarapan dulu ya, biar semangat ngikutin pelajarannya. Nanti juga bisa lebih fokus. Oke? Siap, Bu. Udah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Udah. Oke, kita mulai. Pertama, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Kemudian petunjuk belajarnya, yang pertama, baca doa terlebih dahulu sebelum mempelajari modul ini. Yang kedua, baca materi di dalam modul ini dengan teliti. 3, lakukan setiap kegiatan yang ada pada modul ini dengan sungguh-sungguh. 4, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Sesuai dengan petunjuk belajarnya, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Alvin bisa memimpin doanya? Bisa, Bu. Oke, teman-teman, kita pembelajaran pada hari ini doa akan dipimpin oleh Mbak Alvin. Silahkan Mbak Alvin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sesuai keyakinan teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Alvin. Bu, sama-sama. Selanjutnya kita nyanyi dulu yuk biar semangat yuk. Pada tahu kan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu, Ibu. Yuk semuanya sekarang open mic-nya dulu, kita nyanyi bareng-bareng. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, air tanah air, untuk untuk selama-lamanya. Indonesia, Indonesia tercinta, nusa bangsa, dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Masih semangat ya. Oke, yang pertama mari mengamati. Anak-anak bisa lihat hewan apa aja yang ada di gambar nggak? Mbak Nitis, lihat hewan apa aja di gambarnya? Ada kambing, bebek, ayam, sapi, banyak, Bu. Yang warna abu-abu itu hewan apa sih? Itu gajah, Ibu. Kalau Mbak Diah suka hewan apa yang ada di gambar ini? Mbak Diah Ikan, ada Bu. nggak ya? Apa? Ikan, Ibu. Ikan. Kalau Mbak Alvin suka hewan apa? Yang gambar yang mana, Bu? Yang satu apa yang kedua?
Boleh yang mana aja, yang mana yang disukain, hewan apa? Yang ini, Bu. Mbak, itu, Bu. Oke, embe. Itu suara apa, Mbak Alvin? Apa, Bu? Itu suara hewan apa namanya? Suara kambing, Bu. Iya, betul. Kalau Mbak Alvin tahu nggak sih manfaat kambing untuk kehidupan manusia? Tahu. Apa? Bisa kasih contoh nggak manfaatnya kambing buat kehidupan manusia? Kambing itu Banyak, Bu. banyak buat bulunya, buat kayak pakaian. Ya, Terus dagingnya bisa buat korban, Bu. Mbak Alvin udah pernah korban kambing belum ya? Belum dong, Bu. Belum lihat sekolah sering. Nggak takut kah lihat kambing disembelih gitu? Enggak, kan enggak lihat. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Tuhan Katanya menciptakan tadi lihat, hewan, kok jadi nggak lihat. menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mbak Cindy ada nggak ya? Iya, Bu, ada. Mbak Cindy tahu nggak hewan yang diternak terus dimanfaatkan telurnya, hewan apa? Ayam, Bu. Kalau yang dimanfaatkan susunya? Kambing. Kalau yang digunakan tenaganya? Ya, kambing bisa, sapi juga bisa ya. Kerbau. Kerbau biasanya dimanfaatkan tenaganya buat apa sih? Membajak sawah, Bu. Ya, pinter Mbak Farah. Kalau hewan buas yang hidup di alam bebas apa Mbak Farah? Bisa kasih contoh nggak? Apa, Bu? Ulangi lagi, maaf. Ya, hewan buas yang hidup di alam bebas bisa kasih contoh nggak? Ular, Bu. Yang katanya itu Raja Rimba apa namanya? Singa, Bu. Oh, Ya, singa, Bu. benar. Kalau yang hidup di rawa-rawa, yang di air tapi juga di darat, warnanya ada yang hijau, kadang ada yang coklat, itu apa? Kodok, Bu. Kodok hewan buas kah? Apa ya? Nggak tahu, Bu. Itu yang panjang, terus kayak ada duri-duri, enggak duri sih sebenarnya ya. Buaya, Bu. Iya, Bu. Betul sekali Mbak Farah, sepertinya berpengalaman ya sama buaya. Kita lanjut, oke? Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca teks. Yang pertama itu lafal. Lafal itu pengucapan kata dengan tepat. Jadi, kita kalau ngucapin kata itu harus tepat, sesuai, dan bisa jelas. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kemudian, yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Kayak kalau ada percakapan terus ada tanda seru, biasanya itu sebuah percakapan ngomongnya agak lebih keras gitu.
Yang ketiga, ekspresi, membaca dengan penuh perasaan. Jadi biasanya kalau pembaca itu udah bisa masuk ke dalam peran, ekspresinya itu udah mengikuti kayak sering kan lihat sinetron, lihat drama, lihat film-film gitu, mereka udah pinter-pinter, jadi udah bisa mengekspresikan apa yang jadi perasaan mereka gitu. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti kemudian. Pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang terakhir, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi kalau membaca depan orang banyak, usahakan jangan grogi. Soalnya nanti biasanya kalau grogi itu bacanya kayak patah-patah, suaranya getar gitu. Jadi nanti suaranya nggak terlalu jelas didengar sama orang lain. Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mbak Alvin udah paham belum ya? Belum, Ibu. Udah, Bu. Ada yang belum itu, Bu. Siapa yang belum? Ada yang mau ditanyakan? Maksud saya belum ada yang ditanyakan, Ibu. Oh, oke. Kita lanjut lagi ya. Ayo membaca. Siapa yang mau membaca dulu nih? Ibu kasih kesempatan yang mau membaca. Siapa yang mau bantu Ibu? Saya, Bu. Oke, Mbak Resti, bisa tolong bantu baca? Yang lain dengerin ya. Bu. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Iya, pinter. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Resti. Makasih ya udah bantu Ibu. Sama-sama, Ibu. Udah berani baca di depan teman-teman kalian. Sekarang ini ada dongeng tentang ayam jago baru. Ini ada beberapa paragraf. Ibu minta tolong. Ini mau Ibu tunjuk aja apa ada yang mau bantu Ibu lagi nih? Mbak Dia bisa bantu Ibu? Iya, Bu. Oke. Ayam Ya. jago baru. Pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, ia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya ada yang mau bantu Ibu lagi? Mbak Farah bisa bantu? Maaf, Bu, sinyalnya. Oke, kalau gitu Ibu bantu satu paragraf, nanti yang lain Ibu minta tolong lagi ya. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Selanjutnya ada yang mau bantu Mbak Alvin? Iya, Bu. Lanjut yuk. Yang mana, Bu? Yang si ayam jago. Iya. Baik, Bu. Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi.
ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu mengepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Dah, Iya, Bu. terima kasih Mbak Alvin. Jadi Ya. ini cerita tentang ayam jago baru, dia belum terbiasa gitu. Yang dilihat tuh bulan purnama, tapi dikiranya matahari. Jadi dia udah berkokok aja. Padahal itu sebenarnya bulan purnama. Pasti malu nggak sih jadi ayam jago? Oke, setelah membaca dongeng tadi, kita berlatih soal. Nomor 1 ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab atau Ibu tunjuk aja? Mbak Rahma ada nggak ya? Bu. Mbak Rahma ada nggak? Ada, Bu. Oke, nomor 1. Tahu nggak jawabannya apa? Benda apa yang dilihat ayam jago tadi? Yang Endar itu bukan, Bu. Yang ayam jago lihat tadi, yang apa sih tadi yang dilihat dikiranya matahari tadi apa? Endar bundar yang Itu benda. nggak tahu, Bu. Ya sebenarnya itu benda bundar ya. Itu benda bundar, sebenarnya itu bulan purnama tapi dikiranya matahari. Nomor 2 tahu nggak Mbak Rahma? Suara kokoknya ayam jago, udah pernah dengar dong. Saya tahu, Bu. Saya, Bu. Titis gimana suaranya? Kukuruyuk, Iya, kukuruyuk. ini kayaknya ayam jagonya cantik ya. Kokoknya gitu. Iya, Ibu. Perasaan ayam jago apa gimana waktu tadi dibilang sama burung Malu, hantu? Ibu. Malu, Malu, Ibu. pinter. Selanjutnya nomor 6 Mbak Resti bisa jawab? Bisa, Ibu. Apa nomor 6 jawabannya? Ayam, Bu. Maaf, Nomor 6 yang mana ya? suaranya agak putus-putus ya suaranya, soalnya sinyalnya Ibu sedikit susah. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Iya, Apa ya, Bu? Lupa saya. Iya, jadi sikapnya ayam jago tadi pas lihat matahari itu langsung lompat ke pagar. Sebenarnya ini salah ya nomornya. Ini nomor 4 karena ada yang kelewat. Mungkin tadi Ibu salah ngedit, mohon maaf ya. Yang sikap ayam jago tadi tuh langsung lompat ke pagar, dia langsung berkokok. Lalu selanjutnya burung apa yang mencari makan di malam hari? Mbak Cindy bisa bantu jawab? Burung hantu, Bu. Iya, pintar. Terus kalau binatang yang cari makannya dengan ngais-ngais tanah apa? Ayam. Iya, pintar semuanya anak Ibu, berarti memperhatikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, dongeng dapat diartikan sebagai suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa. Dan poin pentingnya ialah penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi.
Seperti cerita dongeng ayam jago tadi, itu belum tentu ada sebenarnya, tapi ada yang mengarang untuk bisa dinikmati oleh kita-kita. Kemudian dongeng harus dimengerti supaya perasaan ketika kita mendongeng pas dan sangat bagus ekspresinya. Intonasinya harus pas dan jelas, mimik muka harus sesuai dengan ceritanya, dan mata usahakan untuk menatap penonton. Oke, setelah memahami apa itu dongeng, tugas untuk anak-anak semuanya, cari satu dongeng yang menurut kalian menyenangkan dan menarik buat kalian. Lalu minggu depan dipresentasikan, dibacakan di depan teman-teman kalian ya. Siap anak-anak? Ada yang belum jelas untuk tugasnya? Paham, Bu. Iya, nanti dongengnya bisa dikirim dulu ke Ibu untuk dilihat sama Ibu. Nanti minggu depan dibacakan di depan teman-temannya ya. Oke, untuk rangkuman pembelajaran hari ini, ada yang bisa bantu Ibu buat rangkum apa aja? Untuk bacakan rangkumannya. Mbak Resti mungkin bisa? Saya tidak, Bu. Saya, Bu. Oke, Mbak Nitis. Dongeng dapat diartikan sebagai suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa. Dan poin pentingnya ialah penuh hayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng Selanjutnya, harus dimengerti. Selanjutnya siapa, Bu? Mbak Nitis dulu nggak apa-apa, selanjutnya diterusin dulu yang Boleh ini. nunjuk teman lain nggak, Bu? Boleh, sangat boleh. Yang lain ditunjuk sama Mbak Faralia, Nitis ya. Bu. Dari tadi belum, Bu. Ya, Faralia, Mbak Bu. Farah udah ada sinyal belum ya? Tadi katanya dia agak terhalang sama sinyal. Yaudah, yang saya, Bu, ya saya teruskan ya, Bu. Ya, Dongeng harus dimengerti supaya perasaan ketika kita mendongeng pas dan sangat bagus ekspresinya. Intonasinya harus pas dan jelas. Mimik muka harus sesuai dengan ceritanya. Mata usahakan menatap penonton. oke, terima kasih Mbak Hal-hal Nitis. oke. Mbak Rahma, masih ada nggak ini? Bisa tolong bantu Ibu selanjutnya rangkumannya? Bisa, Bu. Yang hal-hal itu bukan, Bu. Iya, benar Mbak Rahma. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama, lafal. Mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk pembelajaran minggu depan ya, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Masih seputar anak ayam nanti. Kita masih mengutik-utik tentang ayam, oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita tadi awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Jaga terus kesehatannya. Jangan lupa untuk minum vitamin, makan makanan yang bergizi, agar tetap sehat bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima